Halo, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di kuliah pagi. Oke, yang pertama mungkin kita review sedikit progres gelombang R yang normal. Pada intinya, progres gelombang R itu harus meningkat dari V1 sampai V6. Jadi, awalnya pendek gelombang R-nya seperti ini. Kemudian dia meningkat, meninggi ya. Jadi progresnya naik. Kalau kalian lihat di kertas EKG, gelombang R-nya dari V1 sampai V6, kesannya naik, kemudian zona transisi ada di V3, V4 gitu ya. Normalnya V3 atau V4 ya. Kalau ini di gambar ini V3. Nah, perlu diingat bahwa gelombang yang di V1 itu RS ya, sampai ke V3 itu RS. Sedangkan V4 sampai V6 itu QR. Perlu diketahui ini sama-sama warna biru ya, biru-biru, terus yang Q juga biru-biru. Ini maksudnya adalah gelombang yang terbentuk dari depolarisasi septum. Sehingga yang V1 sampai V3 ini dinamakan R septal. Sedangkan V4 sampai V6 itu dinamakan Q septal. Nah, untuk depolarisasi dari basis ventricle yang nomor 3 itu tidak selamanya muncul ya. Oke, selanjutnya kita akan mulai membahas kelainan yang bisa terjadi pada progres gelombang R ya. Kalian bisa lihat di sini, biru muda ini ya, itu adalah patokan normalnya. Ternyata pada kasus ini, katakanlah ini jantung orang X gitu ya. Nah, pada orang ini itu gelombang R-nya udah tinggi-tinggi banget. Apalagi di V4, V5, V6 itu tinggi-tinggi banget. Kalau di EKG itu kadang sampai numpuk-tumpuk ya, sampai tumpuk-tumpuk gelombangnya. Cari silahkan, itu gelombangnya nanti tumpuk-tumpukan. Nah, pada kasus seperti ini itu kita harus langsung curiga bahwa ini ada hipertrofi ventricle. Kalau posisinya seperti ini, kalian lihat ya, progres gelombang R-nya ini tetap tinggi ya. Tingginya dari V1 ke V6. Ini tinggi seperti itu. Kalau progresnya seperti ini berarti masih sama dengan yang ini kan, arah progresnya. Tapi yang di gambar ini itu hanya lebih tinggi aja gelombangnya. Ada penambahan besar vektor ya. Jadi yang nomor 2 ini itu besar vektornya itu bertambah. Kenapa bisa demikian? Karena begini. Kalau massa dari ventricle itu bertambah, sel-selnya itu bertambah besar, hipertrofi, artinya besar vektor depolarisasi itu akan meningkat. Nah, yang di septal ini juga sedikit meningkat, sedikit terpengaruhi karena hipertrofi ventricle kiri juga biasanya diikuti hipertrofi septal yang bagian kiri sini. Nah, maka jika kalian melihat EKG, kemudian kok melihat gelombang R-nya itu udah tinggi-tinggi banget, di V1 itu udah mulai tinggi, harusnya V1 tuh masih agak pendek-pendek gitu. Nah, di V1 itu gelombang R-nya udah tinggi-tinggi banget, apalagi di V5, V3, V6 itu tinggi-tinggi banget, bahkan sampai tumpuk-tumpuk, itu kalian sudah bisa mencurigai, oh ini hipertrofi ventricle kiri. Kalau kalian mau mengupas gelombangnya, bisa saja, ini dari mana asalnya bisa kalian lihat, V1 sampai V4 itu membaca depolarisasi septal ya. Ini masih R septal sampai sini. Kemudian mulai dari sini V5 dan V6 itu mulai Q septal. Jadi Q septal itu bisa dimulai dari V4, bisa juga baru mulai di V5. Kalau di gambar yang ini Q septal sudah mulai di V4 ya. Kalau di contoh yang ini Q septalnya mulainya di V5. Tapi yang kita fokuskan di sini adalah progres gelombang R-nya. Kemudian untuk depolarisasi basis ventricle masih sama, biasanya tidak terbaca oleh chest lead ya. Kita lanjut ke kasus berikutnya. Nah, di sini kalian melihat ya, keanehan yang terjadi bahwa gelombangnya itu terbalik. Progres gelombang R-nya itu turun. Yang tinggi itu di V1 lebih dulu, kemudian turun, makin kecil di V6. Nah, kalau kalian ingin mengetahui ini R-nya terbuat dari depolarisasi sebelah mana, kalian bisa lihat warnanya. Nah, V1 itu langsung tinggi sekali R-nya, karena dia menerima depolarisasi, membaca depolarisasi dari septum, kemudian dari ventricle kanan yang mengalami hipertrofi. Jadi di sini saya gambarkan gelombangnya ada 4, kalau yang sebelum-sebelumnya hanya 3. Nah, ini saya gambarkan 4 vektor ya. Nah, sebetulnya vektor depolarisasi itu sangat banyak. Dari sini pun ada beberapa gitu ya. Di sini juga ada banyak menyebar gitu. Seperti ini menyebar. Depolarisasi itu vektornya banyak. Tapi kita bisa menyatukan vektor-vektor tersebut menjadi satu buah vektor yang kita sebut sebagai min vektor atau net vektor ya, vektor rata-rata. Nah, di sini untuk kasus hipertrofi ventricle kanan ini saya jabarkan yang bagian apex dari jantung itu saya kasih vektornya nomor 2. Karena apa? Karena untuk
mempermudah memahami nanti terjadinya gambaran gelombang yang terjadi di EKG. Nah, contoh di V1 ya. V1 itu dia membaca kejadian depolarisasi di septum ya dengan warna biru ini. Kemudian yang ini tidak terbaca oleh V1, langsung terbacanya adalah depolarisasi yang nomor 3. Jadi depolarisasi ventrikel secara keseluruhan, hampir keseluruhan ya. Nah, kenapa arahnya ini ke kanan ya? Ini kan ke arah ventrikel kanan ya. Biasanya ke arah sana. Ini terjadi karena ventrikel kanan mengalami hipertrofi, sehingga vektor depolarisasinya itu cenderung menang yang ventrikel kanan. Nah, kalau dibuat net vektor atau vektor rata-rata atau mean vektor, sehingga arahnya berubah, vektornya menjadi ke arah kanan. Jadi, elektroda V1 sampai V6 membaca kondisi tersebut sehingga berubah seperti pada gambar ini. Gelombangnya R progresnya berubah. Jadi turun. Contoh di V6 ini. V6 itu kan dia pertama kali membaca septal ya. Septal dia depolarisasi menjauhi V6 berarti dia turun. Kemudian ini yang di bagian apex itu dia naik karena dia kalau dibuat aksis nanti ini lebih condong ke V6 arahnya. Nanti dibuat aksis dulu, ditegak luruskan dan sebagainya. Kemudian gelombang yang ketiga itu menjauhi V6 jelas, maka terjadi defleksi negatif. Oke, untuk yang selanjutnya ini contoh gelombangnya seperti ini, dia naik turun ya. Harusnya ini kalau naik konsisten ya. Dari V1 harusnya naik seperti itu kan. Tapi di sini dia naik turun. Kalian bisa lihat di V4 ini malah dia turun. Kenapa bisa seperti itu? Ini adalah salah satu contoh kejadian infak miokard di bagian anterior. Jadi ada infak di situ sehingga depolarisasinya ini tidak dilanjutkan. Karena bagian yang infak itu tadi tidak mungkin terdepolarisasi kan. V3 ini juga aslinya harusnya sampai sini ya. V4 harusnya sampai sini, V5 harusnya sampai sini. Seperti itu. Jadi kasus miokard infak di anterior itu mempengaruhi bentuk air wave progression. Kalau infaknya luas, itu ya nanti bisa tergambar di V1 sampai V6. Nanti akan kita bahas miokard infak di video selanjutnya ya. Infaknya yang di posterior, yang di anterior, yang di lateral itu nanti V1 sampai V6-nya seperti apa. Oke, jadi seperti itu. Ini contoh gambaran umum saja tentang hipertrofi ventrikel dan miokard infak untuk pengantar. Di video berikutnya kita akan membahas lebih detail tentang ini ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan komen. Kalau ada saran atau koreksi silahkan komen juga. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih, selamat pagi.